Jadi ayah, wahai ayah, perhatikan pakaian anak-anak. Di medsos ini orang sedang menunjukkan bahwa dia tidak bertugas sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai seorang ayah. Ada ayah yang joget TikTok sama anaknya, pakai celana sempit, sanggup dia. Saya tak punya anak perempuan, jadi nggak tahu saya bagaimana perasaan joget sama anak pakai celana sempit nampak pusatnya. Ustadz kok nengok? Saya nggak nengok, lewat sebentar, saya lewatkan aja. Kok bisa? Nggak masuk di otak saya itu sampai sekarang. Padahal dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Wahai ayah, anakmu kalau dia sudah belajar gadis, sudah SD, dari kecil dibiasakan. Makanya kalau ada anak-anak TK pakai jilbab, ya itu sebenarnya proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa, kata orang kita. Terbiasa itu ya karena dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, kata orang Melayu. Kecil itu telonjak-lonjak dia pakai jilbab. Habis itu terbawa-bawa, nggak enak kalau nggak pakai jilbab. Habis itu terubah tidak, nggak bisa dia ubah lagi. Sudah enak. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk SMA, kuliah disuruh, kaget dia, terkejut dia, apalagi tempat kita panas. Banyaklah alasan dia, ketombe lah, bekutu lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka ini penting, pakaian. Yang keenam, askinuhunna min haitsu sakantum. Sakan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Saya dikirimi orang gambar, saya sudah melihat orang ini 1 bulan Pak Ustadz di rantau perapat di depan ruko. Kok bisa orang nggak punya tempat tinggal hari gini? Saya bilang sudah lama kamu tengok. Sudah lama Pak Ustadz, katanya. Di depan kantor pajak Labuan Batu, samping Indomaret. Di kota mana? Saya bilang, rantau perapat Sumatera Utara. Ada orang yang sudah 1 bulan tidur di depan ruko. Loh kok bisa? Tidak perlu mewah, tidak perlu. Ya Ustadz enak aja ngomong gitu, Ustadz nggak pernah kos-kosan. Saya kalau dihitung kos-kosan saya pernah menyewa rumah di Jalan Raja Wali Sakti waktu kuliah di IAIN 96. Pulang dari Mesir saya menyewa rumah di dekat penjara Kajang di Selangor waktu kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Nyewa rumah. Saya sebelum ke Maroko pernah di Bogor, nyewa rumah di Tegal Gundil. Nyewa rumah, kamar kecil, 4 orang kami di situ. Saya pernah nyewa rumah di Utan Kayu sama kawan-kawan di Ciputat. Saya di Mesir nyewa rumah. Orang Kristen Ortodok Koptik, Baba Yosef Hana nama tuan rumahnya. Di Mesir nyewa rumah terus. Berapa rumah yang saya sewa di Mesir? Ada yang lantai bawah, ada lantai atas. Nah, itu ada yang nulis Tegal Gundil tempat saya Pak Ustadz. Di mananya? Terus Tegal Gundil sampai mentok, berhenti oplet, belok kanan masuk ke dalam. Ini ada rumah kos-kosan ibu-ibu. Setelah saya pulang, saya ajak kawan-kawan saya silaturahim ke ibu. Udah tua ibu itu, untuk mengenang masa lalu kami pernah di situ. Di Pekanbaru ini pun waktu saya pulang, sebelum rumah yang dibeli emak saya siap, saya berdua dengan emak saya menyewa rumah. Sampai rumah siap baru kami pindah. Nah, itu jadi bukan berarti saya ngomong begini, Ustaz ngomong aja, enggak. Ya kalau belum mampu, ya kita menyewa, kita mengontrak. Begitulah seorang suami, seorang ayah menyediakan tempat bagi anaknya. Dan tempat ini wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak. Jangan satu tempat tidur dia anak laki-laki dengan anak perempuan. Umur berapa itu? Umur 10 tahun. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, waktu umur 7 tahun. Wadribuhum fil asyrah, kalau enggak salat umur 10 tahun pukul untuk mengajar mendidik. Wa farriquhum fil madaji', pisah tempat tidur anak laki dengan anak perempuan. Pisah tempat tidur anak dengan orang tua. Ingat ini ayah tanggung jawab. Tempat tinggal, tidak mesti kau buatkan istana bertahta berlian, berlantai batu manikam. Tempat yang bisa menjadi baiti jannati, surgaku, rumahku surgaku. Istrimu itulah sebagai bidadarinya, anak-anakmu itulah sebagai pelayan-pelayan surganya. Yang ketujuh, ayah bertindak sebagai
Perbuatannya namanya tarbiyah, orangnya namanya murabbi. Makanya kalau ada orang mengatakan ini murabbi kami, itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Membentuk, menjaga, memelihara, memperhatikan. Itulah makna tarbiyah. Membentuk karakter, sifat anak ini, cara ngomongnya, cara jalannya. Iya om, iya tante. Kamu sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 5. Itu bahasa WhatsApp. Sampai hari ini anak keponakan kita santri diajarkan ada ujungnya. Di mana sekolahnya? Di Al-Fitiah om. Kelas berapa? Kelas 6 kak. Iramanya, bunyinya di ujung. Tarbiyah, mendidik. Bagaimana cara dia pakai celana? Kalau laki-laki, sempit kali itu celananya. Kalau dia perempuan, menutup aurat. Alhamdulillah, saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Belum pernah saya marah karena pakaian. Karena emak saya dulu mengajar dia. Emak saya meninggal 2019, dia masih SD. Tapi masuk pikiran itu. Masuk ke dalam akalnya, sehingga pakaiannya menutup aurat, jilbabnya panjang. Tak pula bersolek-solek jahiliyah. Tak pernah cakap saya kasar kepada keponakan perempuan saya. Jadi tak berat tanggung jawab saya. Tapi tidak boleh kita takbur. Ke depan kita mesti tetap banyak berdoa, tetap ada nasihat. Jangan terlalu dipuji melambung-lambung anak-anak ini. Karena kalau dipuji itu lupa nanti, lupa daratan. Tetap diingatkan. Tarbiyah, membentuk karakter, sifat, cara ngomong, cara berjalan, cara makan. Makan berbunyi. Nah, itu lembu itu. Tak boleh minum berdiri, tangan kanan, duduk. Kalau dibawa undangan, jangan langsung ambil piring itu, tengok dulu. Tengok dulu orang-orang tua itu udah buka piring, buka serbet, buka cuci tangan, baru kita. Jangan nampak kali lapar kita. Nah, itu jadi memang mesti diperhatikan. Pendidikan. Dan itulah yang akan berkesan bagi dia. Yang ke-8, ihtimam, kepedulian, perhatian. Bagaimana memperhatikan. Jadi kalau ada seorang ayah hanya sekedar memberi tanggung jawab, memberi kewajiban dia, kasihnya uang belanja, habis. Tak ada pedulinya dia. Peduli tentang masalah sholatnya, bangunnya jam berapa, pendidikannya, kukunya. Ditengok itu kukunya, sholatnya, kok cepat kali dia sembahyang. Apa yang dibacanya, macam mana bunyi Al-Fatihahnya, macam mana bacaan Al-Qurannya. Detail perhatian. Macam mana mandinya, bergosok apa tidak. Nah, sampai begitu. Macam mana gosok gigi. Gosok gigi itu bukan begini. Gosok gigi itu dari atas ke bawah gini. Yang bagian dalam ini ditarik ke atas gini, supaya jangan berkerak gigi itu. Ditarik dari dalam nih, guys. Nanti kalau kau sakit gigi, jangan langsung dicabut. Tempel dulu. Kalau dicabut nanti, apalagi sedang sakit tuh dicabut, rabun mata. Sampai sedetil itu. Macam mana kawan-kawan di sekolah? Ada yang membuli, ada yang mengejek, apa keluhan? Datang kita sekolah, tengok di sekolahnya, jenguk dia. Nah, ini perhatiannya amat sangat penting. Itu yang akan dia ingat nanti, insyaallah. 9. Qudwah, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Suri tauladan, contoh. Jadi anak-anak ini mencontoh. Tidak bisa menyuruh pergi ke masjid. Oh, nggak bisa. Dia perlu qudwah. Ditengoknya kita ke masjid. Dibawa dia ke masjid. Dibawa dia ke acara-acara itu. Supaya dilihatnya. Kenal dia, dikenalkan dengan kawan-kawan kita. Lihatnya cara kita ngomong, cara kita bicara, cara kita bersikap. Karena anak-anak ini peniru. Dia tiru itu semua. Dan dia dengar itu cerita-cerita orang tentang kita. Maka kita bisa untuk menjadi seorang qudwah atau uswah. Yang ke-10, rahmah. Memandang mereka sebagai pandangan rahmah, kasih sayang. Bukan pandangan kebencian, bukan pandangan kemarahan, bukan pandangan sakit hati. Bukan pula pelampiasan.
marah dengan orang, gak sanggup, menggumpal dalam hati, dilampiaskan ke dia. Tidak boleh begitu. Maka mesti memandang dia dengan rahmah. Pandanganlah dia dengan pandangan kasih sayang. Dia sudah dititipkan Allah ke kita. Dikasih Allah, dipertemukan Allah. Dimasukkan Allah ruhnya ke dalam jasad badannya, di dalam perut istri kita. Dan Allah memilihkan kita sebagai ayah. Dan Allah memilih dia sebagai anak kita. Jadi hakikat itu mesti ditanamkan dalam hati. Ini pilihan Allah untuk aku. Mesti kujaga dia ini sampai mati, sampai akhir hayatnya. Puncaknya yang ke-11 terakhir adalah doakan dia. Doakan dia. Saya tawaf sunat itu satu putaran itu khusus untuk anak-anak. Satu putaran untuk Hazik, satu putaran doa khusus untuk Sani, satu putaran doa khusus untuk Sadim, satu putaran untuk sepupu-sepupunya, anak kakak, untuk anak pakcik, anak ini. Satu putaran tu khusus doa untuk dia, satu doa tu baca Al-Fatihah. Kuatkan hatinya Al-Fatihah, bukakan pintu hatinya Al-Quran Al-Fatihah. Berkahi rezekinya Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti pasangan hidup istri yang baik macam Ustazah Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti rezeki yang berlimpah supaya bisa membawa anak cucunya kemari Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, dari zina Al-Fatihah. Berikan dia husnul khatimah Al-Fatihah. Jumpakan. Satu putaran itu saya hitung-hitung bisa 30 kali Al-Fatihah. Kalau jamaah tak terlalu ramai. Kan enggak mesti tawaf juga, tak mesti. Ya tahajud malam. Ya Allah, untuk anakku ini Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal soleh, tak ada ikhtilaf antar ulama. Dan amal soleh yang paling utama diantaranya adalah membaca Quran. Dan Quran itu saripatinya ada pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka pintu rezeki, pembuka pintu jodoh, pembuka pintu berkah, pembuka pintu rahmat. Maka dibacakan Al-Fatihah. Bacakan sebanyak-banyaknya. Itulah 11 poin. Kalau kita laksanakan ini, insya Allah ayah ini punya peran yang luar biasa dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian Ustaz. Masya Allah. Ada 11 tes dari seorang suami begitu perannya dalam keluarga. Artinya betul-betul sangat berat begitu ya tugas seorang laki-laki dalam Islam begitu. Selain dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka, dia juga harus menyelamatkan anak dan istrinya, keluarganya dari siksa api neraka. Dan inilah tema yang kami hadirkan Bapak Ibu karena berasal dari pengumpulan data yang masuk begitu dari admin-admin kami. Ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan soal ini, soal peran seorang ayah. Jadi pertanyaannya tidak jauh-jauh, gimana caranya menasihati suami yang nggak sholat, kemudian apa yang harus dilakukan ketika suami nggak mau cari rezeki dan lain-lain. Nah itu tampak dari yang bertanya ini yang sudah cukup banyak yang sudah raise, justru kebanyakan perempuan nih, kebanyakan adalah awat-awat. Memang tema berkaitan dengan ayah ini ada di kegelisahan para ibu-ibu. Ya, benar dengan kita menghadirkan tema ini Bapak Ibu ya, kami berharap bisa menghadirkan sebuah ketenangan, solusi begitu untuk semuanya, bukan hanya untuk ibu-ibu tapi untuk bapak-bapaknya. Ya, ini yang resen 90% ibu-ibu semua, yang laki-laki cuma satu. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kami persilakan untuk yang buka kamera dan juga angkat tangan. Yang tidak buka kamera, kami pastikan tidak dapat kesempatan. Yang pertama, saya persilahkan Ibu Lina Suhendi. Monggo Ibu buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Alvin untuk waktu diberikan pertanyaannya. Seperti yang diuraikan Tuan Guru tadi, ada dari 1 sampai 9 sebagai peran ayah. Bagaimana dengan single parent? Apakah hal tersebut bisa
dilakukan oleh seorang ibu? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, bagaimana menyikapi anak yang ingin berumah tangga, sebetulnya anak saya laki-laki, sepertinya calonnya sudah ada, cuma ada hal-hal yang belum sesuai dengan kriteria seorang ibu. Karena pertama adalah kenal di dunia sosmed, itu yang pertama. Yang kedua, bekerjanya pun di dunia sosmed, itu yang saat ini saya belum menerima gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana yang harus saya sampaikan kepada anak saya, dan saya pun alhamdulillah sudah lakukan, minta sama Allah untuk diberikan satu seperti sholat istikharah seperti itu gitu. Cuma masih belum ada belum ada satu jawaban yang mungkin saya harus terus istikharah, mungkin minta sama Allah gitu. Bagaimana Ustaz dengan menyikapi hal seperti ini? Jazakillah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang ibu single parent bisa melaksanakan 11 tugas ini? Satu, tentang din agama. Ibu juga agamanya mesti bagus. Ibunya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Ibunya bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Artinya nomor satu bisa. Bagaimana dengan akhlak? Ibunya berakhlak, bersopan santun, bertata krama, berbudi bahasa. Ibunya tidak kasar, ibunya baik, ibunya menolong orang. Ibu juga bisa. Ibu saya yang nomor satu bisa, dia muslimah. Yang nomor dua, dia berakhlak, ya. Saya meniru akhlak dia. Bagaimana dia peduli kepada tetangga. Kalau dia masak, saya tengok. Saya yang disuruhnya ngantar gulai ke tetangga. Pergi kau bawa ini. Apa kata dia? Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Menjulur itu artinya pucuknya keluar, bahasa Melayunya. Ini pohon labu, ini pohon kundur. Kundur sama labu ini bertetangga, kata dia. Kalau tak menjulur kundur, tak menjulur labu. Kalau pucuk ini nggak keluar, ini nggak keluar. Maksudnya kita antar dulu dia makanan, baru tetangga kita tuh ngantar kita makanan. Itu nggak ada dalam ayat Quran, dalam hadis itu. Ajaran itu ada, tapi mengajarkannya dengan pohon labu dan pohon kundur itu masuk itu ke kepala saya. Nomor tiga, tentang qawwam, dia meluruskan. Ya, dia meluruskan saya. Kau jangan pakai jin. Setelah saya jadi ustadz, saya tabligh akbar, jamaah ramai. Pulang dari tabligh akbar itu, saya sangka dia akan memuji saya. Dia takut saya membaca mantra-mantra sehingga saya pakai jin, orang datang ramai. Jangan kau pakai jin. Atukku, kata dia. Atukku, si Abdurrahman melarang. Ayahku melarang. Aku pun melarang. Kau pun tak boleh. Anak kau nanti tak boleh. Dia qawwam, dia meluruskan. Datang dia ke rumah kos kami. Waktu kami masih kos. Dia pecahkan botol-botol. Sangkanya kami minum khamar. Padahal itu botol parfum, botol minyak wangi. Dia qawwam. Nomor 4, ngasih makan. Dia ngasih makan. Dia berjual pakaian bulan suci Ramadan. Dibelinya dari Medan, dijualnya ke kampung untuk ngasih makan saya. Nomor 5, pakaian. Iya, dia belikan saya pakaian. Dibelikannya kayak saya kain sarung kecil, biar rajin kau sembahyang. Saya pun sekarang membelikan kain sarung kecil untuk anak saya, biar rajin dia sembahyang. Dibelikannya saya baju gunting Cina. Orang kami dulu nyebut baju koko itu baju gunting Cina, karena macam baju pesilat. Entah dari mana dapat dia duit, dia belikan baju. Tempat tinggal, dicarikannya saya tempat tinggal. Tempat tinggal yang sangat sederhana. Nomor 7, membentuk, ya. Dia bentuk saya. Kau mesti, dulu kalau lewat di depan rumah itu, di kampung ada namanya Bang Ayub. Bang Ayub ini naik sepeda. Saya duduk di depan rumah pagi-pagi, masih SD. Kau nanti macam si Ayub. Kau masuk pondok macam si Ayub. Setelah saya mulai besar, pakcik saya namanya Dr. Andus Mansur Ali, tamat dari IAIN Sumatera Utara. Kau nanti Dr. Andus macam Mansur. Dia membentuk saya. Kau Dr. Andus macam Mansur. Udah agak besar saya, kau mesti ke Makkah macam atuk aku. Datuk dia Syekh Abdurrahman. Maka gedung depan ini 4 lantai 20 kelas ini namanya gedung Syekh Abdurrahman.
terpaku itu dalam kepala saya. Begitulah dia membentuk saya. Nomor 8, ihtimam, dia peduli. Ya, dia peduli sama saya. Semua dia pedulikan. Disuruhnya saya diambilkannya daun bambu, daun buluh yang kering, dibakarkannya, dimasukkannya ke plastik. Ini daun buluh. Untuk apa daun buluh ini, Mak? Nanti kalau gosok gigi, kau pakai daun buluh itu. Daun buluh ini tajam. Air kita di Pekanbaru ini air gambut, kuning gigi kita kena air. Sampai ke gigi pun diperhatikan. Kau kalau mandi, ketiak ini kau sapu pakai lutut, biar supaya jangan bau ketiak. Kau kalau pakai baju putih, dikasih sabun, dijemur agak 15 menit. Jangan sampai kering. Habis itu baru dikucek biar supaya baju itu jangan kuning. Bagaimana mencuci ayam, diperhatikannya saya. Nomor 9, qudwah, menjadi suri tauladan, ya. Sampai hari ini saya sholat di tempat dia sholat. Karena setiap saya bangun malam, pasti nampak saya dia tahajud di situ. Dan dia kalau sudah bangun jam 3 sampai subuh tidak tidur, membaca Quran. Nomor 11, rahmah, kasih sayang, ya. Dia sayang dengan saya. Saya mau pergi ke Maroko, terbuka gelangnya untuk membelikan ongkos saya pergi ke Maroko. Masya Allah. Kalau masalah 10. Nomor 11, doa. Doa saya nggak pernah nanya ke dia. Orang lain yang bercerita ke saya bahwa mak Ustadz dulu mendoakan Ustadz setiap malam. Dari mana ibu tahu? Saya nanya dia, apa zikir mak? Orang lain yang cerita, dia nggak pernah cerita ke saya bahwa dia menzikirkan saya, dia mendoakan saya. Jadi ke 11 poin ini bisa dilakukan perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu anak itu nakal karena single parent, itu anak itu nakal karena nggak ada ayahnya, itu anak itu jadi nggak punya contoh laki, bohong. Bisa ibu-ibu. Ibu-ibu yang malam ini nggak ada laki-laki, ibu jadi laki-laki. Bisa 11 ini dilakukan. Tapi laki-laki yang tidak melakukan ini dosa besar, meninggalkan amanah dia. Nah, jangan sampai ibu merasa down. Tidak hanya ibu, ibu mewakili perempuan-perempuan lain. Lalu kemudian tentang calon, apakah itu anak kita laki-laki mau mencari calon perempuan atau anak perempuan mencari calon laki-laki. Anak laki-laki yang serumah dengan ibunya, atau dia anak satu-satunya laki-laki, atau ibunya terlalu sayang sama dia, saya perhatikan yang model begini, payah dia mencari istri. Kenapa? Karena dia selalu berpikir, ini cocok enggak untuk makku. Anak yang model begini dia tidak berpikir untuk bini dia berpikir untuk emaknya. Itu kenapa anak laki-laki yang model begini lama dia baru nikah. Saya pernah menjadi anak dan sekarang saya jadi orang tua. Ternyata apa yang dipikirkan anak tidak sama macam yang dipikirkan orang tua. Saya dulu sebagai anak saya berpikir cocok enggak aku nanti. Tapi saya sekarang sebagai orang tua, saya bilang ke ustazah, nanti anak kita ini nikah, sekarang kecil dia kita jaga, kita peluk, kita cium, tidur sama kita, makan sama kita. Baru tadi siang, waktu makan sama anak-anak, memanglah, supaya dia mentalnya siap. Tengoklah anak-anak ini. Kita peluk, kita cium, kita sayang, kita suap. Nanti diambil orang ini. Maksud saya, biarlah dia nikah dengan siapa yang cocok untuk teman hidup dia. Selalu saya bilang, supaya kami sama-sama siap mental. Nanti sampai akhirnya kita tua, anak-anak ini pergi. Ini pergi ke sana, ini pergi ke sana, kita tetap di sini. Yang kita lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan tempat jatuh. Kalaupun kau takdirkan aku jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami. Kita nanti kalau udah tua, pagi kita ngajar santri. Siang sholat zuhur, makan siang. Sore mendengarkan anak-anak baca Quran. Malam ngajar anak ngaji. Nggak usah kita terlalu berharap banyak kepada anaknya. Yang penting dia bahagia, dia senang. Karena puncak dari kekecewaan adalah harapan yang terlalu tinggi. Bahasa orang sekarang tak sesuai ekspektasi. Aku mau nikah, mak. Mana calon istrimu? Baik agamanya, baik akhlaknya, suka kau menengoknya, cocok rasanya, nikahlah. Nah itu. Karena menikah itu setengah daripada iman dan kita membantu dia untuk menyempurnakan iman dia. Insya Allah kalau tak berubah pikiran saya,
anak-anak saya, tidak saya hambat dia untuk menikah. Silakanlah kau menikah. Nanti kalau aku sudah menikah, aku mesti tinggal di Jakarta, aku meninggal di Papua. Silakanlah asal kau bahagia. Aku akan tetap di rimbo panjang ini, aku akan tetap mendidik, mengajar orang. Aku tak akan kacau hidupmu. InsyaAllah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Bu Lina, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ibu. Barakallah. Baik, biar efisien Bapak Ibu, kami akan lanjutkan untuk penanya berikutnya begitu. Saya persilakan Ibu Rindi, Sungai Lilin. Ibu, mic-nya belum terbuka. Mohon dibuka dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya kan rumahnya itu berdekatan Ustadz ya sama Bapak. Dia itu sering bohong kayak gitu Ustadz. Seumpama kan ada dia pakai barang tuh kan, nanti dia cakap hilang. Padahal barang tuh ada kayak gitu Ustadz. Nanti banyak halnya tuh yang dia bohong kayak gitu Ustadz. Sedangkan saya bercerita sama adik-adik saya, kakak saya, mereka tuh nggak ada yang percaya Ustadz tentang kebohongan Bapak ini kan. Saya itu bingung Ustadz, saya anak perempuan, mau negur pun kayaknya nggak pantas karena saya anak perempuan kan. Sedangkan di atas saya itu ada kakak saya Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa yang harus saya lakukan kayak gitu Ustadz. Saya pengen Bapak saya tuh nggak bohong-bohong lagi kayak gitu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz ya. Yang kedua Ustadz, ini keluar dari tema ya Ustadz, tentang infak subuh Ustadz. Setiap hari itu saya menyisihkan uang untuk infak subuh. Kayak mana itu kan setelah seumpama sudah banyak nih Ustadz, saya hitung entah itu sebulan, entah itu setengah bulan. Kalau itu sudah banyak, terkadang saya belikan makanan dan saya bagi-bagikan kepada anak-anak pondok dengan niat sedekah atas nama orang tua. Kayak mana itu Ustadz, seumpama infak subuh kita itu kita untuk sedekah atas nama lain kayak gitu Ustadz. Hukumnya gimana Ustadz? Boleh atau tidak? Kan sedangkan itu sudah niatnya infak subuh kayak gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Berapa umur ayah ibu ini? Sekitar 60-an Ustadz. 60-an tahun itu kalau secara normal belum demensia, tidak pikun, dia sehat. Tapi bisa jadi dia termasuk kasuistik. Mungkin dia pernah jatuh, mungkin dia tertimpa beban berat, mungkin ada sesuatu sehingga dia lupa. Sehingga yang barang dia pakai dia bilang hilang dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, banyak faktor. Apa yang membuat hilang? Ada seorang jamaah serumah dengan ibunya. Lalu kemudian ibunya ini bercerita ke tetangga, lihatlah bajuku koyak-koyak. Karena anakku nggak pernah ngasih baju. Padahal kata anaknya, baju baru kami kasih Ustaz. Kemudian cerita dia ke tetangga, anakku nggak pernah nyiapkan makananku. Padahal setiap hari lebih dulu makan dia daripada makan suami saya, Pak Ustaz. Jadi memang serumah dengan orang tua ini berat. Jadi kalau di antara keluarga ibu yang terpilih, berarti menurut Allah ibulah yang mampu. Ibu jaga dia, ibu siapkan makanannya, sarapan paginya, teh kopi susunya. Ibu kasih dia kain sarung, sajadah, peci, minyak wangi, baju koko, baju batik. Senangkan hatinya. Masalah barang-barang itu, ya kalau dia tidak terlalu berharga, tak terlalu, jangan kasih dia barang-barang yang berharga. Ya kalau takut hilang, jangan kasih handphone yang mahal, takut kita dibilangnya hilang. Jadi kitalah yang mengantisipasi itu. Pandai-pandailah. Pandai ini banyak, tapi yang pandai-pandai ini tak banyak. Jangan kasih dia pegang barang yang terlalu berharga sehingga kalau hilang kecewa kita. Ada langkah antisipasi. Memang menjaga orang tua ini berat. Saya serumah dengan orang tua 11 tahun. Dari 2008 sampai 2019. Jadi kalau ada orang mengatakan begitu begini begono, saya serumah dengan orang tua. Makanya dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wabil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung orang tua. Itu maka disuruh berbakti kepada orang tua. Ada video pendek yang buat orang barat tidak Islam. Anak kecil, seorang anak yang sudah agak remaja dewasa dengan ayahnya udah tua. Lalu si ayahnya bertanya, "What is that?" Apa itu? Anaknya menjawab, "A bird." Bird, burung. Tak lama dia tanya lagi, "What is that?" Apa itu? Kata anaknya, "A bird." Burung. Habis itu ditanya lagi, "What is that?" Lama-lama anaknya marah, "What is that? What is that?" Dari tadi aja, "What is that?" kata dia. Ayahnya pergi masuk ke rumah, dibawanya buku. Dibawanya buku, disuruhnya anak itu baca. Coba kau baca. Pada tanggal sekian, hari anu, anakku bertanya, "What is that? What is that?" Dan aku tetap menjawab, "A bird, a bird." Nangis anaknya. Saya menonton video itu pun ikut menangis. Ternyata dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita bertanya begitu berpuluh kali ke dia. "Apa tuh, Bah? Ikan apa tuh, Bah? Itu ikan arwana. Ikan apa tuh, Bah? Itu arwana. Ikan apa tuh, Bah?" Dan saya nggak pernah marah sama dia, saya tetap jawab. Tapi apakah nanti waktu saya tua, saya bertanya ke dia, dia akan sesabar saya menjawab? Tentang masalah bohong. Tentang masalah bohong. Anak kita tuh bohong semua. Cepat kali sholatnya. Udah tadi. Dan kita tak marah ke dia, karena kita sayang. Nanti 20-30 tahun lagi, berbalik. Dia besar, kita balik macam anak kecil. Ada memang kecemasan dalam hati kita. Apakah nanti kita akan mengalami hal-hal yang tak menyenangkan. Tapi kita masih punya Allah. Kita punya Allah. Itu ibu pandai-pandai menjaga, ibu sabar, ibu niat baik. Insya Allah anak-anak ibu jadi anak-anak yang berbakti. Rezeki ibu berkah. Banyak sudah saya menengok orang, kalau dia jaga orang tua, bahagia dia. Banyak lalu sudah contoh. Saya tengok orang bahagia kalau dia jaga orang tua. Tentang masalah infak subuh. Saya berniat besok infak subuh. Lalu, kuniatkan infak subuhku itu untuk almarhumah emakku. Kan niatnya udah dua Pak Ustadz. Niatnya infak subuh. Infak subuh itu adalah infak yang dilaksanakan di waktu subuh. Sesuai dengan hadis Nabi, Sahih Bukhari. Ma min muslimin yusbihu, setiap mukmin yang hidup pada waktu subuh. Lalu pada waktu subuh itu dia bersedekah, Allah kirimkan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah dia ganti. Jadi ibu berniat bersedekah pada waktu subuh, tapi pahalanya untuk almarhumah ibu. Boleh, nggak salah. Besok saya sedekah subuh. Mudah-mudahan dengan sedekah ini mudahkanlah urusan anak saya, mau masuk polisi, mau masuk tentara, mau menghafal Quran. Boleh. Nama waktunya sedekah subuh. Tapi bertawassul, berkat sedekah subuhku ini ya Allah. Boleh bertawassul dengan sedekah subuh. Begitu Bu. Ibu boleh bersedekah subuh atau sedekah Jumat. Dan ibu niatkan untuk orang meninggal atau bertawassul untuk orang yang hidup untuk niat sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.